Selamat pagi Sobat Hunian, kembali lagi bersama saya Zafira Alia. Mungkin buat para pemirsa yang di live streamer ini agak tidak familiar ya dengan muka saya, karena saya selalu munculnya itu di tapping gitu. Tapi untuk pertama kali saya muncul di live hari ini, tentunya bersama Bapak Salamuddin Daeng. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Zafira, apa kabar? Baik Bapak, Bapak apa kabar? Baik. Baik. Tentunya hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik ya, yaitu memuliakan rakyat melalui program perumahan, yaitu BSPS, Penataan Lingkungan Kumuh, dan PSU. Bersama Bapak Insinyur Fitrah Nur MSI, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Zafira. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apalagi mendung-mendung sedikit nih, cuacanya lagi enak. Oh iya, enak ya Pak ya. Sebab sudah siap ya dibombardir pertanyaan oleh Pak Daeng ini. Oh udah, udah biasa dengan Pak Daeng. Udah biasa dengan Pak Daeng ya. Oke teman-teman, mungkin sangat penasaran ya. Kita akan membahas apa sih pada pagi ini? Saya silahkan dah Pak Daeng. Iya, terima kasih Zafira. Hari ini kita kedatangan Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman, Pak Fitrah. Beliau dengan kita berkenan untuk membahas soal 3 hal. Satu itu soal BSPS, nanti apa BSPS dan lain sebagainya, nanti beliau akan jelaskan kepada kita. Kedua itu soal kawasan kumuh. Nah, dan yang ketiga adalah soal PSU. Bagaimana semua ini bekerja di dalam Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman, nanti beliau akan jelaskan. Jadi teman-teman pemirsa, diskusi ini kami pandang sebagai satu diskusi paling dasar ya di dalam Kementerian PKP, karena ini program yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman merupakan satu program yang kelanjutan dari program-program yang sebelum kementerian ini berdiri. Iya, jadi benar. Jauh sebelum kementerian ini berdiri, program ini sudah menjadi program yang menjadi unggulan ya Pak ya, yang ditunggu oleh masyarakat banyak. Dan memang sekarang seperti misalnya program BSPS ya, iya, itu yang paling ditunggu deh. Sangat ditunggu itu oleh masyarakat Pak. Semua. Iya, oleh semua orang itu sangat ditunggu program BSPS itu. Iya, Pak Fitrah, mohon dijelasin satu persatu nih, bagaimana diskusi ini bisa mengalir lancar, karena di ini kita live, pemirsa banyak yang ikut. Dijelaskan satu persatu sebenarnya bagaimana sejarah ketiga program ini bisa ada di dalam kementerian kita, lalu kemudian apa yang menjadi latar belakangnya. Kan kita ini disuruh bangun 3 juta rumah Pak. Ya. Lalu kenapa ada BSPS, kenapa ada PSU, kenapa pula ada kumuh gitu loh. Kenapa kita dikasih beban seperti itu? Bukan beban ya. Kenapa ada tanggung jawab seperti itu? Apakah ini dilatar belakangi oleh satu yang mendasar di dalam konsep hunian Pak, konsep kawasan pemukiman. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Daeng, Zafira dan pemirsa. Kita cerita dulu sedikit sejarahnya gitu. Sebelum ada Kementerian PKP, itu adanya Kementerian PUPR. Di mana Kementerian PUPR itu ada satu dirjen yang menangani perumahan, yaitu Direktorat Jenderal Perumahan. Sebelum gabung dengan Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Perumahan ini juga berdiri sendiri sejak tahun 2005, kemudian 2014 gabung dengan PUPR menjadi PUPR, kemudian sekarang 2024 pisah lagi menjadi Kementerian PKP. Kalau kita lihat program, kita bicara kumuh dulu. Iya. Kalau kita bicara program kumuh, itu dulunya ada di Kementerian PU, di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian PU di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tetapi kemudian tumbuh atau keluar Direktorat Jenderal Perumahan menjadi Kementerian PKP, ada kawasan permukimannya. Jadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hasil diskusi kita di waktu pembahasan dengan Kementerian PU, kalau kita bicara kawasan permukiman, mau tidak mau kita ada bicara 2 hal. Satu, pengembangan kawasan baru, kemudian menyelesaikan permasalahan di kawasan kumuh yang ada. Nah, hasil data dari teman-teman PU kemarin dari Direktorat Bankim Cipta Karya, ada sekitar 77.000 hektar kawasan kumuh di Indonesia. Banyak sekali. Jadi
Sangat banyak. Sangat luas. 77.000 hektar. Nah memang pengembangan kawasan kumuh di PU kemarin ada tagline namanya Kotaku. Nah Kotaku ini dulu sumber dananya adalah dari bantuan luar negeri dari World Bank. Tapi setelah World Bank selesai, nggak ada lagi kelanjutannya Kotaku ini. Makanya timbul Kementerian PKP, akhirnya kawasan kumuh ini masuk ke Kementerian PKP. Nah inilah tugas kita yang 77.000 dari hasil pendataan dari teman-teman Cipta Karya kemarin. 77.000 itu Pak Fitra, saya potong dikit aja supaya clear. Kalau dibelah dalam program berarti ada 7.000 lebih titik ya? Titik. Nah memang kalau kawasan kumuh ini di Kementerian PU itu mengacu kepada Permen 14 tahun 2016. Yang sekarang kita acu juga Kementerian PKP. Nah, memang selain Permen 14 tadi, ini juga mengacu kepada Permen 23 terkait dengan kewenangan daerah. Di Permen 23 terkait dengan kewenangan daerah itu juga bicara bahwa untuk kawasan kumuh yang ditanganin pusat itu harus di atas 15 hektar. Di atas 15 hektar kalau pusat. Pusat di atas 15 hektar. Kemudian di bawah 15 hektar sampai 10 itu ditangani provinsi. Kemudian 5 hektar itu ditanganin kabupaten kota. Oh, jadi 10 sampai 15 ditangani provinsi, di bawah 5 hektar itu tanganin kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, masalahnya sekarang tidak banyak kabupaten kota yang punya fiskal yang baik. Sehingga yang 5 hektar pun ditaruh ke kita gitu. Ya, otomatis kita nggak bisa menangani. Karena di Undang-Undang 23 karena kita tidak sesuai dengan peraturan. Dengan Undang-Undang 23 terkait dengan kewenangan daerah. Itu Pak Deng. Jadi kalau PSU-nya sendiri gimana sejarahnya Pak? Latar belakangnya. Nah, tadi kita bicara kawasan kumuh. Nah, kalau kita bicara kawasan kumuh, di data kawasan kumuh tadi, mungkin PSU kita terakhir aja ya. Iya, oke. Kita terakhir. Dari data 78% KK yang ada di kawasan kumuh itu adalah menempati rumah tidak layak huni. Jadi 70% KK yang ada dalam kawasan kumuh itu menempati rumah tidak layak huni. Nah, selama ini program kawasan kumuh yang ada di teman-teman Cipta Karya itu tidak menyentuh rumahnya. Iya. Nah, harapannya tentu pengentasan kawasan kumuh yang ada di Kementerian PKP, kita harapkan itu akan menyentuh rumah yang ada di dalam kawasan kumuh tadi. Bukan itu jadi landasan adanya BSPS, Pak? Nah, BSPS beda lagi itu. Historinya beda lagi itu. Oh gitu. Historinya beda lagi. Nah, kalian kita bicara kawasan kumuh ya. Iya, oke. Kalau BSPS itu beda lagi. BSPS ini programnya sudah ada sejak tahun 2005-2006 di waktu adanya Kementerian Perumahan. Waktu itu ada Kementerian Perumahan. Itu ada Kementerian Perumahan. Kemudian itu berubah-ubah aturannya. Terakhir yang kita gunakan di PUPR di waktu Direktorat Jenderal Perumahan itu adalah Permen PUPR nomor 7 tahun 2022. Kemudian sekarang di Kementerian PKP berubah menjadi Permen 10 tahun 2022. Jadi sekarang kita ngacu itu nih untuk BSPS. BSPS-nya. Apa itu BSPS? Kalau kita lihat data yang kita pegang sekarang adalah data Susenas tahun 2023. Ada 9,9 juta backlog kepemilikan di Indonesia. Kemudian ada data 26,9 juta backlog rumah tidak layak huni di Indonesia. Berarti 9,9 juta. 9,9 juta itu backlog kepemilikan, tapi ada 26,9 juta itu tidak layak huni. Berarti 9 kurang 26 kurang 9 rumah tidak layak huni, begitu maksudnya? Bukan, 26,9 itu hanya rumah tidak layak huni. Hanya tidak layak huni aja, Pak. Ya. Dan itu sangat tinggi angkanya. Sangat tinggi. Sangat tinggi angkanya, Pak. Iya. 29 juta. Ya, 29 juta rumah tidak layak huni. Kalau NTB itu penduduknya berapa ya? Mungkin berapa kali? Saya kurang tahu, Pak. Kebetulan, Pak, kalau di NTB penduduknya berapa gitu, Pak. Memang kita mengacu indikatornya ada beberapa indikator rumah tidak layak huni itu. Kalau kita mengacu kepada SDGs, itu ada yang pertama adalah ketahanan bangunan. Kondisi bangunan ketahanannya ketahanan bangunannya. Ketahanan bangunannya. Karena kalau kita lihat
gempa di Lombok, gempa di Palu, banyak rumah-rumah itu yang hancur karena secara struktur itu tidak layak huni. Dibangun tidak pakai pondasi, tidak pakai besinya tidak benar, besi. Saya sebagai orang Aceh Pak sangat relate dengan ini Pak. Oh iya. Iya, karena kan di Aceh itu apalagi terdampak tsunami dan gempa gitu Pak. Jadi memang banyak rumah-rumah yang hancur gitu karena ya pondasinya itu tidak layak huni sebenarnya. Tapi jangan salah juga bahwa kalaupun kesesuaian strukturnya udah 100% full, bukan berarti rumah itu tanpa jadi layak. Ya, benar. Gitu. Jadi apa yang kita siapkan untuk ketahanan itu adalah masyarakat dalam kondisi bencana itu masih punya waktu untuk menyelamatkan diri keluar. Kalau gempa, banjir, tsunami. Kalau bangunannya bagus. Kalau bangunannya rapuh langsung Oke, benar. Lebih bahaya. Itu indikator itu ngukurnya gimana Pak? Nah, ketahanan itu mestinya dimulai dari proses perizinan. Sekarang ada PBG, kemudian diperiksa lanjut dengan SLF, sertifikat layak fungsi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Itu kan masyarakat kita jarang-jarang. Iya, biasanya masyarakat itu agak susah Pak. Iya, oke. Jadi sekarang ketahanan. Safira nih. Iya Pak. Rumahnya udah punya PBG belum? Sudah dong Pak. Sudah Bapak. Banyak orang kita yang rumahnya tidak ada PBG. Tidak mengurus itu semua. Tidak mengurus itu ya. Nanti kalau ngurus PBG Pak itu diperiksa ininya, strukturnya. Kalau gambarnya, desainnya. Ngurus PBG itu diperiksa desainnya. Diperiksa desainnya. Kemudian di waktu pengeluaran sertifikat SLF, sertifikat layak fungsi, itu diperiksa lagi kesesuaian gambar dengan pelaksanaannya di lapangan. Dengan pelaksanaan. Ya. Mungkin itu yang khawatir juga diperiksa-periksa setiap hari. Tapi itu penting ya. Oke, betul. Kebiasaan yang salah. Ini yang mungkin kelemahan kita. Betul. Karena apa yang ada di gambar yang di waktu proses PBG itu cuma periksanya di akhir. Di dalam proses pembangunan itu tidak lakukan monitoring. Oke Pak Fitra, selain ketahanan, yang paling fundamental lagi yang diukur untuk menentukan tidak layak? Ketahanan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan air bersih. Air bersih. Ada nggak kesediaan air bersih? Oke. Itu yang diberikan bantuan BSPS nanti. Berarti kemudian disediakan sumur bor misalnya atau apa bagaimana? Mungkin kita nggak sampai ke sana. Kalau untuk air bersih kita lebih banyak koordinasi dengan Pemda. Oke. Kalau sanitasi misalnya kayak WC gitu Pak? Nah itu juga termasuk. Dapur. Itu indikator yang berikutnya sanitasi. Sanitasi. Oke. Nah sanitasi kita juga ada program sanitasi. Iya kan ada program sendiri. Ada program sanitasi, tapi sanitasi itu kita lebih banyak masuk ke kawasan kumuh Pak Dai. Oke. Karena salah satu indikator di kawasan kumuh itu adalah sanitasi. Oke. Nah, jadi itu sejarahnya BSPS. Ada satu lagi kriteria. Oke. Kesehatan. Kesehatan. Berarti memang mencakup semuanya Pak. Gimana ngukurnya Pak? Nah, kesehatan ini ada standarnya. Jadi kesehatan yang kita lihat di sini adalah terkait dengan pencahayaan rumahnya maupun dengan penghawaan rumahnya. Nah ini ada standarnya. Minimal. Nah, kalau kita lihat desain rumah sekarang itu mereka jendelanya kecil-kecil, panjang gitu. Padahal ini ada standarnya. Kalau untuk penghawaan lubang angin itu minimal 5% lantai itu harus ada penghawaannya. 5% dari lantai. 5% dari lantai luasnya. Teknisnya ya. Teknisnya gitu. Kemudian untuk pencahayaan minimal 10% dari lantai itu ada buka. Ada buka. Ini sebuah informasi baru ini Pak. Jarang diperhatikan ini Pak. Iya. Kadang-kadang di kita cuma melihat bahwa desain fasad. Iya benar. Mukanya bagus apa enggak? Iya benar. Enggak memperhitungkan volume udara di dalam, segala cahayanya bagaimana. Itu yang banyak yang di kita yang salah. Itu yang mestinya kita harus sosialisasikan lebih banyak. Berarti luas sekali cakupan tidak layak ini. Benar Pak. Nah sekarang misalnya Pak Fitra, orang mau mendapatkan bantuan pemerintah untuk bantuan rumah tidak layak huni ini yang kita sebut sebagai BSPS ini ya.
dengan ruang lingkup cakupan tidak layaknya sebesar itu, kok rasa-rasanya saya hampir sebagian besar orang Indonesia ini layak menerima bantuan ini, Pak Fitra. Jadi begini, kalau tadi saya kurang satu lagi. Ada satu lagi, Pak. Yaitu adalah kecukupan ruang. Kecukupan ruang. Ada standar. Volume ruangannya. Volume ruang. Ada standar. Kita masih pakai 2. Jadi akhirnya kita gabung. Ada standar minimal 7,2 meter persegi sampai 9 meter persegi per orang. Jadi kalau satu keluarga itu ada 4, berarti minimal ada 36 meter persegi. Iya. Luas. Waduh, 9 itu 3 kali 3 loh. Iya, itu satu harus orang. terpenuhi untuk satu orang. 7,2 akhirnya 7,2 sampai 9 meter persegi. Nah, itu harus terpenuhi mestinya. Oh gitu. Itu baru sehat ya, baru layak ya. Baru layak. Pak, ternyata sedetail itu loh Pak diperhatikannya. Dan maksudnya orang-orang mungkin tidak menotis gitu bahwa detailnya itu sebegitunya diperhatikan. Itu tanggung jawab gitu. kementerian untuk sosialisasi. Iya. Itu tanggung jawab kita sebenarnya. Oh, kalau saya berpikir begini, kalau demikian semua rumah orang ini harus diperiksa, Pak. Baik rumah orang tidak mampu, mohon maaf, maupun rumah orang kaya juga kadang-kadang lihat mereka tidak memperhatikan itu. Memang target jangka panjang kita adalah rumah itu memiliki NIB, nomor induk bangunan. Sehingga kita bisa memotret kalau nomor induk sekian, kondisi rumahnya seperti apa gitu. Ya cukup banyak yang harus dipenuhi oleh sebuah rumah sehingga dia dinyatakan tahan secara bangunan, kemudian layak, kemudian terpenuhi air bersih dan sanitasinya. Ya. Jadi kalau tidak terpenuhi itu maka masuklah kelompok dalam rumah tidak layak huni yang berhak menerima bantuan pemerintah untuk menjadi lebih layak. Yang lucunya Pak, Safira, Pak. Persentase rumah tidak layak huni itu Jakarta itu juga cukup tinggi. Nomor 2 atau nomor 3 di Jakarta. Ya, kelihatan karena padat sekali ya. Bukan karena padatnya, tetapi jenis material yang digunakan yang mengakibatkan dia tidak layak huni. Karena di Jakarta itu rata-rata atapnya itu dalam bentuk asbes, menggunakan asbes. Loh, asbes nggak boleh? Asbes sudah nggak boleh sekarang, karena bersifat toksik dia asbes itu. Waduh. Kenapa Pak? Bapak masih pakai asbes? Masih banyak saya lihat orang lain. Dibongkar itu. Harus dibongkar itu Pak. Itu ada studinya Pak? Ada ada studinya. Berarti kalau rumah-rumah yang udah nggak dipergunakan asbes, yang kita lihat asbesnya banyak, sekarang kita lihat di sana sini ada itu, mestinya pemerintah bongkar dong. Mestinya ya. Mestinya. Wah, itu repot juga ya, masih banyak PR, ya. Pak. Banyak PR ini. Oke, sekarang gini Pak, kalau misalnya ini 2 problem paling krusial ya. Problem tadi pertama soal kawasan kumuh, kedua adalah BSPS. Dan di dalam kawasan kumuh sendiri 70% rumahnya tidak layak huni. 78% rumahnya tidak layak huni. Pak Fitra, ini kan kasat mata Pak. Saya nggak punya hasil studi atau hasil survei ya. Kasat mata kita lihat bahwa kawasan kumuh ini banyak sekali di Jakarta. Dan kita lihat di seluruh Indonesia hampir kita pergi kemana aja. Itu kelihatan di depan mata kita. Nah tadi Pak Fitra mengatakan ada 77.000 hektar. Nah kalau dibagi 15 atau dibagi 10 titik, maka itu ada 7.000 titik. Ya kan? 7.000 titik betul. Kawasan kumuh di Indonesia yang 70%-nya itu adalah berisikan rumah tidak layak huni. Nah Pak Fitra, kalau untuk mengatasi hal seperti ini 2 problem paling utama. Kita belum bicara PSU, nanti ujung aja ya. Bagaimana strategi besarnya Pak Fitra? Nah, memang strategi besar mulai dari perencanaan, APBN, penganggaran dan lain-lain. Kalau kita bicara terutama sektor perumahan, itu nggak bisa dengan pemerintah sendiri. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena sektor perumahan itu memiliki stakeholder yang paling besar. Jadi kita nggak bisa dengan pemerintah, apalagi pemerintah pusat. Ada yang lucu di aturan kita. Undang-Undang 1 terkait dengan PKP, kawasan permukiman, dan Undang-Undang 23 tentang kewenangan daerah. Di Undang-Undang 1 terkait dengan PKP bahwa untuk membangun rumah MBR itu setiap strata pemerintah boleh.
Pemerintah pusat boleh, pemerintah provinsi boleh, pemerintah daerah boleh. Untuk membangun rumah MBR. Untuk membangun rumah MBR. Oke. Di Undang-Undang 23 nggak boleh. Untuk membangun rumah MBR itu hanya pemerintah pusat, kecuali rumah MBR akibat bencana, akibat dampak pembangunan, itu boleh pemerintah daerah. Salah satu beban tanggung jawab. Nah, ini memang harus kita selesaikan. Perubahan regulasi ya ke depan ya. Sebenarnya sih menurut saya pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak perlu terlalu mempertentangkan itu, tapi mereka bisa membangun bersama-sama karena kan sandang, pangan, papan, ya kan? 3 hal yang nggak bisa dipisah itu. Iya, benar. Pangan, makan, orang dapat makan, sandang, orang berpakaian, tidak boleh tidak berpakaian. Yang ketiga, orang punya rumah. Dan rumah harus layak, ini kan Pak. Disebut sebagai kebutuhan dasar. Iya, benar. Nah, kalau ini Pak Fitra, kalau misalnya tadi kan pemerintah ada program, program kawasan kumuh, program BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya. Ini kan bantuan itu seberapa besar yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk 2 hal ini? Kan tadi Bapak sebut 7.000 titik, di dalamnya aja 77% tidak layak. 78%, Pak. 78%. Seberapa besar ini bisa di-cover dengan kalau pemerintah? Kalau kita bicara kawasan kumuh kita sekarang baru ada 10 titik. 10 titik untuk tahun ini. Dari data 77.000 hektar atau 10 titik itu sekitar 190 hektar. 100 ya. Masih jauh. Oke, angkanya sangat besar, Pak. Ya, ini maksudnya. Oke, terus kalau BSPS? Untuk BSPS memang BSPS ini program yang sudah berjalan cukup lama. Oke. Ya, BSPS itu adalah bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi bantuan yang kita berikan kepada masyarakat itu sifatnya adalah stimulan. Stimulan, dan rata-rata nilainya yang kita berikan bantuan itu 20 juta. Kecuali kalau untuk daerah Maluku Utara dan Papua. Itu berbeda. Kalau Maluku Utara dan Papua itu untuk daerah pesisir itu sekitar 25 juta, sedangkan untuk daerah yang terpencil, pegunungan, pulau-pulau kecil, daerah terpencil itu 40 juta. Dengan cara verifikasi tadi ya. Nah, memang kalau kita lihat tahapannya, itu agak panjang memang. Jadi ada usulan dulu dari pemerintah daerah. Terlibat mereka pemerintah daerah mengusulkan BSPS ini. Pemerintah daerah. Jadi kalau di aturan kita itu yang pengusul ini ada pemerintah daerah boleh, pimpinan lembaga boleh, atau kementerian itu boleh. Kalau untuk DKI itu pemerintah provinsi yang mengusulkan untuk rumah yang butuh dibantu oleh pemerintah pusat agar menjadi layak huni. Tapi itu jumlahnya ya kalau boleh saya bilang kalau tadi saya lihat PSU kawasan kumuh itu cuma 100 hektar dari 150 hektar dari 77.000 hektar. Kapan selesainya Pak Fitra? Kira-kira 77.000 hektar, setahun 100 hektar. PR kita bersama sih ini, Pak. Nah, memang kalau kita bicara kapan selesainya, tergantung fiskal kita. Ini diskusi live yang rada-rada berbahaya. Iya ini. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya 177.000 hektar yang kita bisa atasi setiap tahun 110 hektar untuk kawasan kumuh. Memang sih itu jumlah yang tidak signifikan. Atau jangan-jangan memang pemerintah punya satu motivasi lain, Pak. Misalnya begini, ya sebut saja ini sebagai satu tindakan promotif ya. Promotif itu berarti mendorong orang lain ikut serta dong. Bisa begitu, Pak? Memang program kawasan kumuh ini sebenarnya kalau pelaksanaannya itu kita lakukan itu secara kolaboratif. Kolaboratif. Jadi ada anggaran APBN. Ada APBN. Kemudian juga ada anggaran APBD. Swasta boleh masuk nggak Pak? Swasta belum masuk. Seperti yang kawasan di Wajo. Di Sulawesi Selatan. Itu ada CSR berupa bantuan pembangunan rumah. Ada 24 unit di sana. Di dalam kawasan kumuh? Di dalam kawasan kumuh. Itu udah mulai. Boleh. Kalau mereka sendirian di atas boleh. Boleh juga? Boleh juga. Boleh juga ya?
Kan sampai sekarang kan ada sekitar hampir 25, mungkin lebih ya, saya datanya nggak pas, nggak fix, tapi sekitar 25 ribuan CSR yang udah jalan di kita. CSR untuk kawasan kumuh, Pak? Kawasan kumuh maupun tidak kawasan kumuh. Oh gitu, mereka ambil satu kawasan kemudian mereka kerjakan sendiri, atau mereka bersama kolaborasi dengan kita mengerjakan kawasan itu. Benar. Berarti ya saya lihat itu lebih promotif. Kalau pemerintah yang ngerjain sendiri ya lama. Nah kalau BSPS Pak, bagaimana BSPS? Kalau BSPS juga boleh juga swasta. Boleh juga begitu swasta. Itu kan sama dengan renovasi rumah ya. Renovasi rumah biasa. Oh gitu ya, berarti sekarang pun swasta yang masuk untuk renovasi rumah saya dengar juga sudah banyak. Pak. Ada Buddha Suci, ada macam-macam ya. Ada Astra, perusahaan tambang, ada Astra, Jarum juga masuk, Adaro juga masuk. Informasi baru ini Pak buat saya Pak. Informasi baru ini. Iya masuk semua. Jadi kalau mereka juga berarti pemerintah itu bukan hanya mengerjakan proyek-proyek ini Pak, tapi menyerukan juga. Iya. Mengkampanyekan, mensosialisasikan agar swasta ini mau terlibat masuk di dalam proyek-proyek yang direncanakan. Pemerintah daerah juga udah mulai ikut di dalam peningkatan kualitas rumah ini, walaupun volumenya nggak banyak ya. Kemarin kebetulan saya ketemu dengan Bupati Kolaka Utara. Mereka tahun ini menyiapkan program BSPS, macam BSPS itu tahun ini 90 rumah, ya lumayan lah. Oleh pemerintah daerah. Oke, jadi dibantu kita. APBD ya? APBD. Jadi memang harus didorong supaya sama-sama. Kalau dari pemerintah pusat tahun ini berapa BSPS yang di pemerintah pusat tahun ini BSPS itu ada 45.073 unit. 45.073 unit dari 36,9 juta rumah tidak layak huni. 26,9 juta rumah tidak layak huni. Yang diatasi pemerintah tahun ini 45.000. Ya. Tahun depan berapa Pak? 2026 tahun depan, direncanakan. Di pagu indikatif kita itu sekitar 400.000. Itu ya, ada 9 kali lipat lah. Alhamdulillah. Ya, 10 kali lipat. Jadi kalau 45.000 ya memang lama sekali ini. Dan padahal menurut hemat kami Pak, yang disebut dengan pembangunan 3 juta rumah itu adalah renovasi rumah dan pembangunan baru rumah. Nah kalau 400.000 itu angka yang signifikan. Tapi kalau 45.000 memang agak lama ya Pak ya, kita berpikirnya kapan selesainya ini. Pertama ya. Betul, tahun pertama kementerian. Ini ini semacam kita mencari bentuk lah proses betul, pelaksanaan kita nanti seperti apa. Dan bisa saja nanti tahun depan kalau selesai 400.000 ya tahun depan laginya bisa 1 juta kan. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Jadi semakin lama akan semakin bertambah Pak, bertahap dia. Ya itulah pentingnya adanya kementerian baru ini. Benar. Kalau enggak kan tidak menjadi prioritas. Padahal masalahnya masih besar sekali. Pak Pitra, menurut ini Bapak, menurut proyeksi pemerintah, berapa anggaran yang diperlukan untuk 400.000 itu yang sudah diajukan? 400.000 perbaikan rumah tidak layak huni. Anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2026 itu sekitar 8,89 T. Ya, 8,9 T lah. 8,9 T. Nah itu sebagian besarnya sekitar 80-90% itu adalah BSPS. Oh, 90%-nya BSPS. Jadi 90% dari anggaran kementerian ini yang diajukan kepada DPR itu 90%-nya adalah anggaran BSPS. Untuk BSPS. Karena itu dianggap sebagai pokoknya ya, maksudnya untuk mencapai target pemerintah. Pemerintah target kita yang paling kita harapkan bisa langsung bantu masyarakat. Nah sekarang bagaimana dengan kawasan kumuhnya Pak? Berapa? Kawasan kumuh untuk tahun 2026 itu ada 15 titik. Masih kecil. Masih kecil. Harusnya kan perbandingannya. Kalau menurut saya nih, Safira, kalau BSPS-nya 45.000, kawasan kumuhnya 10.000. Kawasan kumuhnya 10.
Tapi kalau BSPS-nya 400.000, berarti kawasan kumuhnya harus bertambah 10 kali juga Pak Fitra. Paling enggak 100. Nah, itu yang 15 titik itu dibagi 3 delineasi. Oh gitu. 5 di pesisir, 5 di kota, 5 di desa. Oke. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kondisi kita, itu di pesisir itu sangat butuh. Karena kita punya 99.000 kilometer garis pantai. Dan kalau kita ke pesisir secara kasat mata, lebih banyak kita lihat kumuh apa bagus sih? Kita banyak lihat kumuh. Kita lebih banyak lihat kumuh. Benar, Pak. Benar itu. Benar itu, Pak. Saya setuju sih, Pak. Kalau misalnya kita ke pantai itu memang lebih banyak kawasan yang kurang layak. Sebenarnya pesisir itulah beranda kita mestinya. Itu yang harus kita benahi. Karena itu bisa terintegrasi dengan pariwisata. Benar. Bisa terintegrasi dengan macam-macam kegiatan ekonomi ya, nelayan dan lain sebagainya. Dan paling beresiko juga kayak Pak, soalnya kan pesisir kan kita berbicara tentang garis pantai, abrasi dan segala macam itu. Sangat benar. Ada pertanyaan kamu Fitra soal Safira soal kawasan kumuh dan BSPS? Kawasan kumuh gitu. Kalau misalnya BSPS mungkin pertanyaan saya gini sih Pak, kan program BSPS ini buat rumah nggak layak huni dan kadang tuh apakah ada program yang salah sasaran gitu Pak, atau apakah kawasan kumuh ini yang dibenarin cuman fisiknya aja gitu? Bagaimana sih Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman ini memastikan bahwa program ini benar-benar tepat sasaran gitu? Benar. Apakah pengembangnya itu patuh aturan dan hasilnya itu apakah sustain gitu, berkelanjutan untuk masyarakat? Memang kalau kita bicara kawasan kumuh itu nggak bisa pemerintah pusat sendirian. Iya. Karena kita perbaiki kawasan ini, tapi selanjutnya apa gitu, what next gitu. Nah mestinya peran pemerintah daerah adalah memaintain apa yang sudah kita perbaiki. Ada 7 indikator sebenarnya yang kita nilai apakah ini kawasan kumuh atau tidak. Nah 7 indikator itu salah satunya adalah penyediaan air bersih, persampahan, sanitasi, kondisi jalan lingkungan, proteksi pemadam kebakaran gitu. Itu hal yang luput loh Pak. Biasanya proteksi pemadam kebakaran itu hal-hal yang mudah. Kayaknya kalau saya lihat di tempat saya atau di mana-mana itu nggak ada. Iya Pak, jarang itu. Apalagi apalagi kalau di kota seperti Jakarta yang banyak rumah tapaknya gitu, yang rumah padat, rumah rapat-rapat itu sangat bahaya. Kalau kita lihat di luar ya kita contoh yang baik lah. Setiap berapa jaraknya itu pasti ada tugu merah itu. Iya benar, fire hydrant. Saya agak tertekan kalau dengar syarat-syarat di kota. Syarat tidak kumuh dan syarat layak huni. Agak tertekan sedikit. Jangan tertekan Pak. Kamu ada pertanyaan lagi? Kita akan berjalan punya tingkatan juga, kumuh ringan, kumuh sedang. Dan gitu, dibikin lagi ya. Ada tingkatan. Jadi yang dibantu, yang skala prioritas yang paling berat dulu dibantu ya. Kita yang paling berat dulu. Kita masuk tahun ini kumuh sedang dan berat. Jadi yang 77.000 hektar tadi yang Bapak bilang itu termasuk dalam 3 tingkatan itu. Dalam 3 tingkatan. Oh jadi tidak semua dalam kondisi semua berat. Oke. Udah stres, agak balik lagi sekarang. Tenang pada yang tenang. Ya, oke, berarti tapi kalau yang tidak layak huni di angka 26,9 ya. Itu yang 26,9 juta. Itu data Susenas tahun 2023. Kalau kira-kira 1 juta setahun kita bisa kerjakan, berarti butuh berapa tahun tuh? 26 berarti 26 tahun. 26 tahun, Pak. Itu kalau sejuta. Nah, kalau sekarang 400.000 bagaimana? 45.000 Pak baru tahun tahun ini. depan 400.000. Ya, masih lama sekali ya. Urusan lipatnya. Pak Fitra, ini kita udah diskusi kawasan kumuh, BSPS. Nah, pemerintah akan membantu BSPS-nya, membantu pula kawasan kumuhnya. Cuma angkanya masih kecil-kecil bantuan pemerintah atau mandatori pemerintah ini. Tapi semua ini bersifat promotif, meminta swasta dan lain-lain untuk terlibat di dalam program ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Karena pemerintah tentu tidak cukup anggaran, dana, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah sekarang bagaimana dengan PSU Pak? Karena ada 3 hal yang harus kita diskusikan. Kenapa sih perlu ada PSU?
Karena saya lihat kalau kita datang ke satu komplek di di Depok beli rumah kan ada PSU-nya Pak. Iya. Kenapa pemerintah harus membantu PSU lagi? Jadi gini, sejarahnya kenapa itu ada PSU? Iya, Oke. benar Pak. Di waktu zaman Kementerian Perumahan Rakyat dulu, tidak banyak pengembang yang masuk ke dalam sektor rumah subsidi. Oh, oke. Ya, itu tidak banyak. Walaupun sudah ada rumah subsidi, tetapi tidak banyak pengembang yang masuk. Kenapa? Karena kalau kita lihat margin untuk rumah subsidi itu kecil. Pengembang tidak Berarti dia harus bicara skala. Oke. Berapa sih skalanya sehingga mendapatkan margin yang cukup besar. Oke. Akhirnya pemerintah di waktu itu, kami berikan insentif. Oke. Bantuan berupa PSU. PSU. Nah, akhirnya keluarlah bantuan PSU tadi. Memang kalau kita lihat historinya, aturan terkait dengan PSU ini berubah. Terakhir itu waktu PUPR adalah Permen 7. Sekarang kita revisi jadi Permen 10. Oke. Apa itu program PSU? Program PSU itu kita berikan kepada pengembang yang membangun rumah subsidi. Oke, yang Untuk membangun MBR. rumah subsidi untuk MBR. Untuk MBR. Kita bantu, kita berikan insentif. Nah memang kalau di aturan kita itu, kalau satu set plan-nya itu ada 100 unit, 100 unit itu sekitar 1,5 hektar, Oke. kita bisa bantu 50%-nya jalan lingkungannya. Jadi PSU itu bentuknya apa aja? Jalan lingkungan. Jalan lingkungan, saluran, Saluran. air bersih bisa, persampahan bisa. Bersih, persampahan. Taman itu bukan PSU, Pak. Taman termasuk PSU, Oh, termasuk tapi PSU, kita oke. nggak bantu ke bantu situ. di Oh, sana. jadi Oke. jalan, Ya. air bersih, Saluran saluran, dan persampahan. Dan Dan persampahan. Pak, sebelum kita lebih lanjut ini, kita mungkin jelasin dulu ya. Biar masyarakat atau netizen ini tahu gitu, PSU itu adalah prasarana, sarana dan dan utilitas. utilitas. Iya. Oke. Oh, berarti yang dibantu pemerintah itu dari apa tadi? Apa tadi, Safira? Tadi dari jalan, saluran, persampahan, persampahan, dan Air bersih. air bersih. Bagaimana caranya? Misalnya gini Pak, kompleks saya ini empat-empatnya nggak ada, misalnya. Empat-empatnya kurang. Yang bisa meminta bantuan ke pemerintah itu pengembangnya atau masyarakatnya? Pengembangnya. Pengembangnya. Nah memang persyaratan kita itu adalah kita akan masuk ke perumahan yang baru. Oh, yang lama-lama tidak? Kita nggak masuk ke perumahan yang lama. Gitu. Karena sebenarnya gini, PSU itu adalah tanggung jawab pengembang. Jadi kalau kita lihat rumah subsidi, harga rumah subsidi itu kan bervariasi. Paling mahal itu untuk daerah kecuali Papua itu 186 juta. 186 juta. 186 juta itu komponennya adalah harga rumah, harga tanah, dan juga PSU sebenarnya. Oh, dan juga PSU. Ya, dan juga PSU di dalam sana. Tapi itu tipis sekali pengembangnya nanti. Nah, Oke. ya, ada PSU. Nah, masalahnya PSU yang dibangun pengembang itu tidak semuanya mempunyai kualitas yang baik. Oh gitu. Jadi Makanya selain kita memberikan insentif kepada pengembang, kita juga memberi contoh, ini loh bentuk prasarana yang memenuhi kualitas yang baik. berarti bantuan promotif juga ya untuk memperlihatkan ke pengembang lain ya agar mengikuti apa yang pemerintah lakukan di dalam satuan lokasi perumahan. Ya. Gitu. Oh gitu ya. Tetap harus ada benchmarknya dia. Ya, Ya. Jadi yang bisa meminta bantuan pengembang Pak, Itu bukan masyarakat. usulannya dari pengembang Dan perumahan baru. dan perumahan baru. Sebagai Jadi kalau di aturan kita maksimal rumah itu umurnya adalah paling tua 4 tahun. Oh berarti kompleks saya udah nggak boleh. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa Pak. Iya. Berarti itu maksimal 4 tahun dan bantuan itu adalah insentif untuk Insentif pengembang. untuk pengembang. Jadi itu kuncinya di. Sebenarnya Berapa mereka dapat Pak? ya, Kira-kira tadi saya sampaikan kalau site plan mereka itu ada ya minimal satu site plan itu ada 100 unit minimal. 100 unit. Oke. Ya. Bantuan maksimum berapa? Maksimalnya 50% dari 100 unit. Oh 50% dari 100 unit. Oh dibantu ya. 50%. Jadi kalau panjang jalannya yang 1,5 hektar atau 100 unit itu ada sekitar anggaplah 1 kilo gitu. Iya.
kita bisa bantu 50%. Berarti nilai bantuannya itu bervariasi. Bervariasi. Bisa bervariasi. Tergantung Tahun ini kita. Kementerian kita membantu berapa PSU Pak seluruh Indonesia? Tahun ini kita beri bantuan ke 23 titik perumahan. 23 titik perumahan. Iya. Dari Aceh sampai Papua. Waduh. Sedikit sekali. Sedikit sekali memang. Ada berapa titik perumahan yang kategori membutuhkan bantuan itu Pak kira-kira dalam perhitungan kementerian? Di long list kita. Di long list ya. Long list kita itu ada sekitar lebih dari 100 perumahan. Lebih dari 100 perumahan yang butuh. Kita. Oh. Yang mengajukan usulan. Yang mengajukan usulan. Tapi yang membutuhkan kira-kira berapa Pak Pitra? Secara total. Kalau kita tanya mereka butuhkan semua. Semuanya membutuh sih Pak. Itu bantuannya. Mereka pasti butuh semua. Ya, betul. Karena itu insentif bagi pengembang. Iya. Bagaimana Pak Pitra memilih pengembang yang layak menerima ini, yang tidak layak, apakah itu? Nah, pertama ini misalnya ada proses. Yang pertama ada proses verifikasi administrasi. Yang proses administrasi yang kita lihat perizinannya lengkap gak? Oke. Legalitas lahannya benar nggak? Benar atau enggak? Ya. Kemudian rumahnya udah terbangun belum? Oke. Kemudian kita habis administrasi, kita verifikasi lapangan. Oke. Makanya tadi lihat rumahnya udah terbangun belum? Semua terpenuhi lah itu ya. Kualitas rumahnya bagus nggak? Oh, kalau bagus? Ya, yang bagus yang kita berikan reward lah kepada pengembang. Oh, reward pada pengembang yang. Tapi ini kan begini Pak Pitra. Kalau pengembang yang bagus yang dibantu, bagaimana dengan pengembang yang tidak bagus yang rugi kan konsumen Pak? Lah, makanya, misalnya kita pembeli rumah, kebetulan nih dapat pengembang tidak bagus, lah terus semua di situ jelek, PSU-nya jelek, semua. Makanya. Terus gimana itu Pak? Jadi bantuan kita itu juga agar pengembang itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Iya, harus itu Pak. Tapi kalau kita jadi korban gimana? Pemerintah kan juga harus bantu Pak. Ini diskusi yang lain. Iya, ini udah. Kalau ada permasalahan perumahan, kita kan juga punya saluran yang udah kita siapkan. Jadi Pak Pitra ini ada saluran untuk pengaduan, Pitra. Ya. Safira. Iya. Pak Pitra di Dirjen beliau mengelola apa namanya Pak? Benar PKP. Menerima semua pengaduan di sektor perumahan, termasuk pengembang yang nggak benar. Iya, ada pengembang yang tidak bangun PSU-nya atau prasarana umum yang dijanjikan, mereka bisa ngadu ke kita. Oh, sudah ada berapa pengaduan sekarang Pak di Benar PKP? Ada sekitar 1.500-an pengaduan. Oke. 1.500 pengaduan. Berarti yang tadi kalau yang dapat PSU pengembang yang baik. Ya. Kalau yang tidak dapat PSU pengembang yang kurang baik. Tetapi yang tinggal di situ sebaiknya mengadu dulu ke Benar PKP. Siapa tahu ke depan diurus dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, memang kalau proses PSU ini kan ini kewajiban pengembang. Seharusnya kewajiban pengembang. Ini insentif ya. Setelah itu setahun umurnya, pengembang itu harus menyerahkan ke Pemda. PSU-nya. PSU-nya ya. Iya. Karena itu aset Pemda ya. Karena itu adalah aset Pemda yang akan menjadi aset Pemda. Aset Pemda. Itu harus diserahkan Pemda. Harapannya setelah itu diserahkan ke Pemda, Pemda yang melakukan perbaikan secara rutin ya. Iya. Oh betul. Gitu. Makanya kalau kita tinggal di komplek itu ada kedengaran isunya begini, ini belum diserahkan ke Pemda, ini sudah diserahkan ke Pemda. Oh rupanya itu ya, maka jalannya rusak. Loh kenapa bisa rusak? Oh belum diserahkan ke Pemda. Aku baru ngerti. Jadi sekarang. Pemda nggak bisa masuk untuk nggak bisa masuk untuk memperbaiki ya. Jadi memang betul ada komplek yang 3-4 tahun tuh jalannya rusak. Nah biasanya warganya iuran situ. Nah mestinya, kalau mampu. Mestinya warganya mendorong pengembang untuk menyerahkan ke Pemda. Daerah. Baru Pemda bisa anggarkan lewat APBD untuk memperbaiki itu. Nah itu juga ada aturannya. Oh gitu, iya. Aturannya itu ada di Permendagri 9 tahun 2009. Banyak detail-detail di perumahan ini yang harus kita sering-sering bicara. Iya benar sih Pak. Sering-sering diskusi. Banyak hal yang kok saya baru tahu ya gitu. Kelihatan sederhana tapi ini penting karena itu menyangkut kesehatan, kelayakan, keselamatan bahkan. Menyangkut pencahayaan itu kesehatan jangka panjang. Iya. Ada pertanyaan nggak yang masuk ke situ? Ke ini kita?
Belum ada ya. Mungkin kalau dari netizen belum ada, dari saya ada Pak. Ya udah, dari saya aja boleh Pak. Tadi katanya tinggal satu. Enggak dong Pak. Masih ada beberapa pertanyaan lagi dari saya silakan. ini Pak. Baik Pak Fitra, mungkin saya ingin menanyakan ya, kedepannya ada nggak sih inovasi atau regulasi baru yang disiapkan, dan program perumahan ini nggak cuma fungsional Pak, tapi juga ramah lingkungan. Kan seperti yang kita tahu ya, kita itu kan udah memakai banyak yang memakai teknologi hijau, atau bahkan apakah akan ada yang memakai konsep smart settlement gitu Pak? Ya, terutama yang PSU ya, PSU itu akan kita kembangkan untuk menjadi reward juga bagi pengembang yang sudah mendapatkan sertifikasi hijau. Iya. Jadi kalau di aturan kita itu yang reguler itu maksimal 50%, kalau dia menerapkan teknologi green, makanya dia bisa dapat lebih dari 50% PSU-nya. Itu ada di aturan kita. Gitu, kita udah antisipasi itu. Gitu. Jadi kalau ada beberapa perumahan yang udah menerapkan teknologi hijau, jadi kita bisa memberikan lebih dari 50%, bisa 75%, gitu, bisa. Itu bisa sampai 100%. Bahkan menurut saya bisa hijau semua ya. Iya dong Pak. Penyediaan energinya bisa menggunakan apa? Banyak yang dikembangkan oleh kementerian lain. Kemudian pohonnya, kemudian lingkungannya asri, airnya, hijau, air minumnya dan lain sebagainya. Jadi terobosan-terobosan ke hijau ini emang penting karena pemerintah kita itu komitmen untuk transisi energi net zero emission-nya itu 2060. Tak lama lagi. Sekarang 2000 berapa? 2025. 30 tahun lagi lah. 35 tahun lagi itu bukan waktu yang lama untuk bisa net zero. Jadi udah nggak ada emisi karbon lagi di lingkungan termasuk di perumahan. Pak Fitra, saya baca di sini hasil studi teman-teman tahun depan kita akan bekerja dengan lebih keras dari tahun ini untuk semua program karena anggaran BSPS-nya terutama itu naik 770% dibanding 2025. Iya, benar. Bagaimana Bapak menjelaskan ke publik bahwa kita dalam keadaan siap di segala hal? Regulasi, sumber daya manusia, kemudian dukungan stakeholder lain Pak, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Silakan Pak. Memang kalau kita lihat peningkatan BSPS itu tahun depan itu ya 7 sampai 8 kali lipat lah. Dari 45.000 menjadi 400.000. Nah, memang proses BSPS itu kita mempunyai tenaga fasilitator 2 orang. Tenaga fasilitator teknis sama tenaga fasilitator pemberdayaan. 2 orang per 1 unit rumah Pak? Bukan, 2 per 40 atau 2 per 40 rumah. Oke. 2 fasilitator per 40 sampai 60 rumah. Per 40 sampai 60 rumah. Nah, di mana tenaga fasilitator teknis itu nanti akan menilai rumahnya layak dibantu apa tidak. Oke. Kemudian tenaga fasilitator pemberdayaan akan membantu masyarakat penerima bantuan, apakah dia bisa bersifat gotong royong atau dia bisa melakukan kegiatannya sendiri. Karena di bantuan kita yang rata-rata 20 juta, 17,5 jutanya adalah untuk membeli material. Sedangkan 2,5 jutanya untuk ongkos tukang. Jadi itu yang dikelola oleh masyarakat. Lumayan juga ya, menyerap tenaga kerjanya. Lumayan, saya kebayang tukangnya berapa Pak satu rumah? Satu rumah ya mungkin bisa 2 orang. 2 orang. 40 rumah 2 orang penyerapan tenaga kerja ya, yang langsung. Satu rumah 2 orang. Satu rumah 2 orang. 40 unit rumah ada tenaga tadi Bapak bilang? Tenaga fasilitator 2 orang. 2 orang. Nah, itu lumayan Pak. Lumayan cukup besar. Jadi yang kelompok-kelompok terdidik. Syaratnya apa Pak untuk menjadi tenaga fasilitator sekarang? Sekarang kita teknis, yang teknis bersifat teknis. Kemudian minimal pendidikan itu adalah D3. D3. Nah, ini menarik ini untuk kita informasikan. Awalnya adalah S1. Oh gitu. Sekarang kita turunkan jadi D3. Jadi gini, tahun depan ada 400.000 rumah lebih ya, 400.000 rumah BSPS. Setiap 40 rumah ada 2 tenaga fasilitator. Syaratnya diploma 3 minimal. Untuk teknis ya. Untuk teknis. Nah, kalau mereka mau menjadi itu Pak,
Kan banyak nih teman-teman di daerah ingin menjadi tenaga fasilitator. Bagaimana caranya, Pak? Nanti ada rekrutmen terbuka di balai. Kita di balai. Punya ada 19 balai di seluruh Indonesia. Oke. Nanti ada rekrutmen terbuka seperti yang sekarang udah dilakukan. Ada rekrutmen terbuka untuk tenaga fasilitator teknis maupun pemberdayaan. Ini menarik untuk kita sosialisasikan. Iya, Pak. Karena pasti banyak teman-teman kita ingin ikut serta di dalam proyek ini. Saya setuju sih Pak kalau itu Pak. Karena memang BSPS ini salah satu program. Setuju mau jadi fasilitator? Kalau saya kan udah di sini Pak. Itu mulai kapan akan dibuka kalau untuk 2026 Pak? Untuk tenaga fasilitator. Itu 2026. Sekarang kan masih pembahasan anggaran. Walaupun kemarin udah diketok di DPR, tapi tetap masih ada satuan tiganya yang sedang kita siapkan. Nanti kita menentukan kalau ini udah clear berapa kuota di provinsi A, berapa kuota di provinsi B, baru nanti kita proses. Berarti nanti kepala balai akan mengumumkan dan lewat media-media di daerah. Untuk melakukan rekrutmen tenaga secara terbuka untuk menjadi fasilitator PKP untuk program BSPS. Ya, benar. Saya rasa itu orang akan senang Sangat untuk senang, ikut Pak. bergabung. Itu salah satu program yang ditunggu-tunggu juga loh Pak. Karena sekalian bisa belajar. Fasilitator itu. Itu fasilitator nanti mengawasi dari A sampai Z Pak ya? Dari A sampai Z. Mulai sampai dari selesai rumah. Proses verifikasi, sampai selesai rumah. Material, sampai pelaksanaan bangunan sampai. Menarik ini. Berarti dan juga sampai rumah selesai dan mereka juga memberikan laporan ke kita. Ke kita ya, dengan melalui alat pelaporan yang kita siapkan. Kalau ada foto-foto tadi bisa dilihatin. Oh iya. Seperti apa sih before afternya? Coba lihat
kontrak ini saya ini nih Pak, angsuran masuk ini juga Pak. Siap. Ini kan Baik, Safira. Pak, ternyata ada satu pertanyaan lagi Pak dari netizen. Siapa? Siapa? Dari netizen Pak. Coba di YouTube. Bunyinya apa? Jangan Pertanyaannya lama-lama. adalah, apakah ada syarat yang ditentukan dalam penentuan rumah kumuh yang diberikan bantuan? Oh sudah tadi Udah tadi dijelas. sebenarnya, mungkin teman-teman terlewat. Mungkin yang paling pokok kali Pak Fitra, yang paling mungkin penting syaratnya. Kita ulang sedikit. Bukan rumah kumuh sih sebenarnya, kawasan Kawasan kumuh, yang di iya, dalamnya ada perumahan. Ada rumah kumuh. tidak layak huni. Betul. Jadi Gitu. tadi saya ulang sedikit statementnya, di kawasan kumuh ada 78% kepala keluarga yang tinggal di kawasan kumuh itu rumahnya tidak layak huni. Rumahnya tidak layak huni. Nah itu yang mungkin kepingin ditanya apa persyaratannya. Nah masuk ke persyaratan rumah tidak layak huni yang dibantu oleh pemerintah. Begitu Pak Fitra? Iya, tadi kan sudah sampaikan Oke. ada beberapa indikatornya gitu. Baik Safira, kita sudah berdiskusi panjang. Jangan berdebat dong Pak, saya nggak berdebat. Kita kok dari akan tadi. diskusi lagi dengan Pak Fitra di kesempatan yang lain. Benar. Nanti di kesempatan kita kepingin lihat nanti Pak Fitra pada saat Bapak melakukan menjalankan BSPS, melakukan pembenahan kawasan kumuh. Kalau bisa Pak Fitra, kan publik kepingin tahu seperti apa nih prosesnya. Atau di bawah mungkin usulannya gini Pak Daeng. kita live. Gimana tuh, Pak? Mungkin bisa nanti kita podcastnya di lapangan. Cocok. gitu. Itu lebih Mungkin cocok. nanti kita bisa Jadi untuk Langsung lihat. ke Sumbar, ada 2 kawasan kumuh di Cocok. sana, atau ke Oke. Banda Neira. Jadi kita Ke bisa Aceh Pak, saya sekalian pulang kampung. Aceh kita siapkan tuh tahun depan. Oke. Baik Pak Fitra. Teman-teman pemirsa, terima kasih sudah bersedia mengikuti diskusi live ini. Iya. Dan untuk Pak Fitra terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih Fitra. Pak Daeng. Terima kasih Pak Mudah-mudahan Daeng. masih bersedia untuk kami undang kembali dalam Siap, podcast seperti kami. perintah Pak Daeng, udah kita siap saja. Silakan Iya. ditutup Safira. Baik, terima kasih Pak. Atau ada saran untuk podcast hunian? Kayak kurang seru ini podcast suara hunian ini. Apa sarannya Pak? Gimana? Temanya harus lebih kontroversi atau bagaimana ini? Bukan, memang harapan saya sebenarnya temanya itu lebih menyentuh kepada masyarakat. Iya. Oh gitu ya, yang real-real yang real saja, dihadapi betul. aja ya. Jadi, nah memang diskusi pertama ini Pak Fitra, kita sengaja bahas konsepnya dulu. Iya. Nanti kita akan satu Pak Daeng gini, Ah. banyak pengaduan di kita. Oke, Terkait kayaknya dengan itu benar untuk PKP. berikutnya soal pengaduan deh ya. Nah, mungkin bisa kita siapkan benar PKP, Oke. pengaduan dan juga Korbannya bisa datang sini ya. Pak, jangan atau gitu Pak. jam gitu kita gitu, Pak. antisipatif aja bahwa Iya, bagaimana sih cara menyelesaikan. membeli rumah yang Beli benar. yang gitu ya. Nah, Oke. itu banyak yang nggak tahu itu. Oke, supaya tidak kita harus siapkan. Iya. masalah-masalah di kemudian hari. Nah, Benar. gitu. Tips and trick sih Pak. Lebih preventif ya. Lebih Podcast preventif. suara hunian lebih preventif gitu. Oke. Baik, Baik, silakan diskusi yang Safira, sangat ditutup. menarik ya Pak Fitra. Terima Oke. kasih, Pak Daeng juga terima kasih. Mungkin di podcast Suara Hunian ini kita banyak akan membahas isu-isu yang akan lebih menyentuh masyarakat lagi Ya. ke depannya. Baik, pemirsa, seperti yang sudah kita lewati hari ini, sebuah diskusi yang sangat menarik di hari ini. Seperti yang kita tahu ya bahwa di podcast Suara Hunian ini kita percaya bahwa tempat rumah itu bukan hanya tempat tinggal gitu, tapi ruang untuk tumbuh, ruang untuk hidup, dan ruang untuk bersama. Di Suara Hunian ini kita selalu percaya akan adanya lingkungan yang layak, aman, dan berkelanjutan atau sustainable. Saya Zafira Ali Miftah pamit undur diri, dan bye-bye.